Ini adalah podcast pengen cuti. Halo Heri. Halo. Halo Heri. Heri, thank you Halo, banget ya. Her. Sebelumnya Her, terima kasih banget udah mau gua ajak ngobrol di pengen cuti nih Her. Teman-teman, jadi mungkin teman-teman nggak tahu ya nih Heri ini siapa nih. Ya emang kalau podcast gue gitu, kalau podcast gue kan kebalikannya dari podcast yang lain. Kalau podcast yang lain tuh biasanya tamunya tuh orang-orang yang udah kalian kenal biasanya. Nah, kalau gue emang kebalikan. Gue tamu-tamu gue tuh orang-orang yang kalian pasti nggak kenal, gue juga belum tentu kenal kadang-kadang. Tapi gue pastiin bahwa tamu yang bakal ngobrol sama gue sekarang ini adalah orang yang luar biasa, karena bagi gue dia ini adalah orang yang sangat menginspirasi gitu. Jadi pasti banyak cerita yang bisa kalian dengerin dan ceritanya pasti bakalan seru. Terus juga pasti bakal ada setidaknya 1-2 deh hal-hal positif yang bisa kalian ambil hikmahnya dari obrolan gue sama beliau ini nanti. Anjing beliau. Gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. PPKM gimana menurut lo nih PPKM? PPKM menurut gue sangat mengganggu sih Bang ya. Sangat mengganggu. Kenapa? Iya. Kenapa mengganggu? Mengingat gue kan kesehariannya jualan kerupuk Bang. Oke. Jualan kerupuk. Jadi emang gimana ceritain dong ke kita nih. Kendalanya apa gitu, bedanya dulu pas belum PPKM sama sekarang PPKM tuh apa? Gimana coba Iya, kalau belum PPKM kan warung-warung tuh buka nggak ada waktunya gitu, bebas aja gitu buka. Gua kan nitipin kerupuk nih ke warung-warung Bang. Oke. Nih kalau misalkan warung baru jam 10 udah disuruh tutup kan kemungkinan besar kerupuk gua juga jadi lakunya menipis gitu Bang. Oke. Iya, jadi agak sepi Bang semenjak PPKM ini. Tapi sorry tapi emang kalau kerupuk biasanya pembelinya di atas jam 10 kan enggak enggak dong, harusnya enggak ngaruh. Gue emang sasarannya tuh yang suka ngeliwet gitu, yang gitu-gitu. Siang bodo amat gue mah. Sasarannya ya gitu emang. Yang ngeliwet, yang begadang gitu lah. Sasarannya emang orang-orang begadang ya, brengsek. Orang-orang begadang. Emang kerupuk ngangkatnya di malam doang emang. Siang mah nggak ada. Aduh. Soalnya setahu gue orang tuh kalau begadang nyarinya biasanya nyari-nyari gorengan gitu. Terus juga ngopi kan biasanya. Jarang tuh ada kayak lagi nongkrong. Aduh, ada yang kurang nih. Apa tuh? Kerupuk. Waduh. jarang. Kita kan gak ada yang tahu ya siapa aja gitu. Wah, kerupuk aja lah nih yang beda gitu. Kerupuk Heri gitu. Ya juga sih, nggak menutup kemungkinan ya, ada. Ya intinya semenjak PPKM ini jualan agak sepi lah gitu. Ngeluh lah gue. Tapi warung-warung tutup nggak sih? Siang buka kan ya? Tetap ya mereka ya? Siang tetap buka. Siang tetap Cuman buka. tetap buka, tapi kerupuk gua nggak boleh makan di tempat, Bang. Emang ada yang makan kerupuk di tempat? Harus bawa pulang langsung gitu. Atau ya kali kan lapar gitu langsung dimakan di tempat kan ada aja. Ada memang. Gue juga kadang kalau beli kerupuk tuh langsung dimakan sambil naik motor kadang. Iya kan emang gitu. Bisa. Itu juga salah satu sasaran gua, Bang. Oh, orang naik motor. Pengendara jatuh karena lagi makan kerupuk ya. Gokil. Intinya sepi Bang, jualan selama PPKM gue jualan sepi. Sepi mungkin karena jarang orang yang keluar rumah juga kali ya? Iya, itu salah satunya itu Bang. Jarang ada orang yang jajan ke warung gitu. Jarang. Iya. Kalau misalkan nggak PPKM aja kan kerupuk bukan jadi hal yang utama Bang ya, cuman jadi teman makan doang gitu. Iya, pelengkap betul. Iya. Apalagi sekarang PPKM kan ya nambah-nambah aja gitu. Tapi bukannya benar-benar sepi ya, ada, cuman nggak seramai pas belum PPKM gitu Bang. Oke. Tapi
Ngaruh nggak sih misalnya kan kerupuk tuh kan ada ininya ya, kadaluarsanya ya melempem gitu-gitu ya? Ngaruh. Maksudnya ya kita seminggu bang, Oh seminggu. Oh seminggu lumayan sih ya. seminggu kita kan setiap ngambil kerupuknya itu kan seminggu sekali bang ke warung itu. Oke. Itu berarti Kalau misal sorry, ya abis nggak habis diambil tuh Her. habis nggak habis diambil. Kalau Oke. misalkan kita kerupuknya masih bagus nih, masih Mm-mm. bagus kita pindahin ke warung yang tingkat kelakuannya itu tinggi gitu bang. Karena kita nggak mau kan tiba-tiba BS, tiba-tiba BS dibawa pulang, kita kan Aduh, nggak mau rugi juga iya bang. ya. Gue baru tahu nih trik-trik tukang kerupuk. Iya gitu, iya gitu. Makanya lu kalau misalkan beli kerupuk terus agak-agak mahal gitu, ini itu operan dari yang nggak laku tuh. Oh, siap. Pantesan gue tuh kalau misalnya Iya, kadang beli kerupuk di warung itu kadang itu ya suka tiba-tiba, wih ini mah udah melempem gitu, ini mah udah iya. alot. Itu berarti bukan karena dia udah lama di situ ya, Her, ya? Tapi karena Bukan itu operan. anjing, bangsat. Ya operan gue juga baru tahu semenjak gue terjun ke dunia kerupuk bang. Anjing, kata gue picik juga nih orang-orang kerupuk. Iya, iya, tapi emang itu trik ya. Maksudnya kalau warung yang ini ramai kan berarti otomatis ketika dioper mungkin sekitar 1 2 hari kemungkinan habis gitu ya, Her, ya? Ya gitu, gitu ya harapannya gitu. Harapannya, yes, 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 ngerti, Mm-mm. ngerti, masuk akal sih. So, emang pasar Mm-mm. pasar lu tuh ke warung-warung yang kayak gimana sih? Ya ke warung-warung pinggir jalan gitu, ke rumah makan juga masuk bang. Oh, rumah makan kayak rumah makan Padang gitu. Rumah makan Padang, kayak ya warung-warung jajanan semua jenis warung lah. Oke. Terus kalau misalnya PPKM kayak gini kan banyak rumah makan yang nggak boleh makan di tempat tuh ya. Nah itu sangat berpengaruh tuh bagi penjualan kerupuk gua tuh, karena kan Mm-mm. orang yang makan nasi di tempat aja belum tentu ngambil kerupuk gua kan bang. Betul, itu biasanya cuman kayak Iya, kayak godaan setan yang terkutuk gitu ya kan. Tiba-tiba ah, lagi ah, makan, ih ada kerupuk nih, boleh lah gitu kan. iya. Kalau enggak harga nasinya 8.000 gitu, bawangnya 10.000, 2.000-nya kerupuk aja lah Nah, gitu. iya benar-benar. Nggak Yang sengaja nggak jadi rata-rata, pilihan benar. yang utama emang kerupuk mah. Benar, benar, Iya bener-bener. benar. Emang Ya nggak pernah ada yang lihat, ah dari rumah pengen beli nasi Padang ah pakai ayam, pakai kerupuk. Jarang tuh ya akhirnya. jarang ini Jarang benar. Rata-rata kan nasi spontan Padang. aja gitu. Benar, benar. Benar, 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 benar setuju. Beli nasi padang sama ayam bakar deh. Ngeliat kalian tuh, wah kerupuk lah sekalian, sekalian. Iya benar lagi. Iya gitu. Wah, lu kan sebagai jatuhnya apa ya? Lu produksi sendiri kan ya? Produsen ya? Iya, Pabrik dong, ya kan? pabrik ya pabrik, pabrik. Gimana Her cara mensiasati pasar atau market lu tuh untuk biar kerupuk lu tetap laku? Karena kan menurut gua semua kerupuk rasanya sama tuh. Iya Ah, dong, kerupuk kan rasanya nggak ada yang beda tuh, nggak maksudnya ada yang beda, cuman kan nggak terlalu ketara gitu. iya kerupuk intinya intinya kerupuk Iya lah meskipun intinya beda kerupuk pabrikannya aja, kerupuk. betul. Ah, Maksud gua gimana tuh yang bisa bikin biar kerupuk lu tuh tetap eksis, tetap laku gitu. Ciri khasnya apalah gitu dari kerupuk lo? yang gua rasa semenjak gua jual kerupuk ya, Mm-mm. itu banyak konsumen yang ngomong tuh perbedaan antara kerupuk di pabrik gua dengan kerupuk di pabrik lain. Itu kerupuk di pabrik gua tuh kemasannya tuh rapi bang. Oke, disisir berarti. Enggak juga, itu rambut bang. Jadi ketika di warung itu lebih menarik daripada kerupuk-kerupuk yang lain gitu bang. Oke, kan kalau misal Karena kerupuk, kan oke. Kalau kerupuk yang lain kan setahu gua kan pakai plastik tuh. pakai plastik, Lo pakai jas apa gimana? enggak kemeja. Ya Ya Allah. Allah. Her, kalau misalnya lu boleh sharing ke kita nih Her, gue pengen tahu deh cita-cita kecil lu tuh apa sih Her? Cita-cita masa kecil lo. Kalau cita-cita masa kecil gua tuh waktu ditanya sama guru SD tuh dulu gua pengen jadi ini bang, nakoda kapal laut. Wow, gokil, gokil. Kenapa maksudnya? Kan jarang tuh anak kecil wah pengen jadi nahkoda. Kenapa lu? Lu kok kepikiran pengen jadi nahkoda? Jadi waktu kecil itu bang, emak gua nih kan udah cerai terus nikah lagi sama orang Lampung bang. Oke. Gua kan di
Pulau Jawa ya di Rangkas Bitung gitu. Jadi nikah lagi sama orang Lampung dan gue sering bolak-balik Pulau Jawa ke Lampung, Pulau Jawa ke Sumatera gitu bang, dari Merak ke Bakauni, dari Bakauni ke Merak gitu Iya. bang. Gue berpikir wah ini yang bawa kapal kayaknya keren banget nih, gue bisa nih kayaknya nih gitu bang, keren gitu Wah, gue oke oke ngeliatnya. oke oke oke. Jadi lu tuh bertabrakan sama gua Her malah. Kenapa emang? Kalau gua dulu kan gua keluarga gua juga nakoda ya, tapi nakoda kereta api. Itu masinis dong, Masinis ya. udah dong bang, Iya, jadi keluarga gua kan itu masinis. masinis. Ya, Keluarga gua masinis terus gua sering diajak naik kereta ke Rangkas Bitung Tanah Abang waktu dulu Her. iya, Sama bapak gua tuh. Terus karena keluarga gue banyak masinis, jadi gue sering naik di kepala kereta tuh waktu kecil. iya di depan. Naik di depan. Tapi gue nggak pernah kepikiran sekalipun pengen jadi masinis, nggak pernah tuh. Bener, karena gue nggak tahu kali ya, karena dulu kan beda masinis KRL yang sekarang sama masinis kereta zaman dulu kan beda ya. Masinis KRL zaman sekarang kan ganteng-ganteng ya, Keren, keren-keren, kayak kayak iya. kayak pilot gitu, Nah, kayak pilot. benar, 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 benar. Iya, Keren gitu kayak dia Bau- dia pakai topi terus bersih-bersih, heeh, wangi-wangi karena iya, AC kan. iya, benar, Bener. benar, benar. Zaman dulu masih ini Ba- sih ya Allah dekil kan. iya, bajunya kemeja terus dibuka kayak supir truk gitu bang, ya Heeh, sama aja bener ya. bener. Bener bener bener. Pakai apa? Pakai cincin batu akik terus juga Iya, benar, heeh, benar. di apa? Di kanan kirinya kan dulu mah bebas ya. Orang boleh naik di I- kepala, mau naik di atas, mau naik di mana gitu. eh, heeh. Iya kan? Bahkan kita sampai bingung nih masinisnya yang mana ya. Bener bener. Saking banyakan di itu kan Bener di bener bener. kepala yang naik. Bener bener. Kadang di bangku masinisnya tuh yang duduk bukan masinis, penumpang. Bukan masinis, iya benar, penumpang. Astaga. Bener bener bener. Anjir. Makanya itu kali ya. Bener, Itu kali yang bikin gua dulu gak pengen jadi masinis sih. Bener bener. iya karena dulu emang belum keren, masinis Belum belum keren keren. dulu emang. Ini kerupuk nih mak bang, ngelihatnya kan kita kalau pedagang kerupuk kan, wah berminyak bang, gitu kan, Pasti lah. berminyak, terus panas-panasan Ah, gitu ah, bang. ah. Tapi setelah gue terjun ke dunia kerupuk, itu bang sehari gue bisa dapat bersih 200.000 bang. Idih, mantep. Bayangin bang kalau misalnya dikali sebulan bang, anjing PNS mah lewat. Idih, benar benar. Benar benar Cuman benar. bedanya PNS mah pakai seragam aja gitu. Nah, benar. Benar. Hmm, Pakai seragam sama ya itu, nggak apa? Nggak 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 berminyak. gua mau ngomong ke situ tapi kayak kejam gitu tau gak lu? Jadi gue ituin aja lah, takutnya lu nggak tega kan. Jadi iya gitu bang, Mm. duitnya mah gede loh bang. Iya, alhamdulillah ya. Maksud gua untuk orang yang single belum menikah cukup banget ya. Cukup banget bang, alhamdulillah semenjak gua di kerupuk bang, kayak kalau gas habis, token habis itu bisa ketutupin bang, pakai duit kerupuk bang. Menurut lo tuh masa-masa paling susah nih di hidup lo tuh pas kapan? Pas SD mau ke SMP bang, Kenapa lo bisa bilang itu adalah masa-masa paling sulit, paling susah? karena itu masa dimana gua baru menyadari dan merasakan gitu, kalau misal baru merasakan imbasnya dari perceraian emak bapak gua bang. Oke. Itu di zaman SD mau ke SMP tuh bang. Emang sorry, orang tua lo tuh cerai pas lo umur berapa? Orang tua gua cerai tuh pas gua masih kecil bang, umur 4 tahun 5 tahunan Oke. gitulah gitu. Oh, itu Cuman kan usia karena usia itu TK ya. masih belum ngerti kan gua kan atas perceraian itu kan bang. Oke, iya. Ya pas SD mau ke SMP itu di situ tuh masa-masa gua ya Allah gini amat gitu. Oke. Masa-masa paling itu tuh berat tuh bagi gua tuh. Karena lu kehilangan sosok orang yang mengayomi gitu ya. Kan masa-masa itu kan Iya, masa-masa ke sekolah ambil raport sama orang tua gitu kan iya. biasanya. Gua kan ngeliat teman-teman gua ya gitu. Oke, Gua oke. kan ngeliat teman-teman gua kayak ngambil rapot gitu sama orang tua. Gua kan tinggalnya sama nenek bang sebenarnya. Oh, sama nenek. Berarti lu tinggal sekarang sama nenek sampai hari ini masih sama nenek lu. Sampai hari ini sama nenek. Oke. Pas waktu SD sampai SMP itu adalah masa tersulit lu karena lu lagi masa-masanya bertumbuh yang butuh orang tua yang intens tapi
Lu cuman punya nenek lu gitu ya akhirnya? Eh, yang namanya kita hidup sama nenek ya Oke, iya. pasti bakalan beda bang, Bener sih. Terus juga kan pasti bakalan beda. nenek juga kan pasti umurnya lebih tua, terus dia juga mungkin punya kesibukan yang nggak bisa setiap hari merhatiin lu gitu kan ya. Iya, karena beda lah kalau sama nenek mah gitu. Jadi nenek tuh pada saat itu bang ya, Mhm. alhamdulillah kalau misalkan uang jajan tuh gua jajan makan itu kan di nenek ya, Oke, iya. itu aman bang, gua mensyukuri itu bang. Oke. Jajan, tapi kan kita bukan hanya sekedar dikasih uang jajan bang ya, masa-masa saat itu tuh bang, Mhm. kita pengen pengen ada yang ngedengerin ketika kita dapat kesusahan, Iya, benar-benar. kita pengen pengen ada sosok yang adalah buat kita bukan hanya sekedar uang jajan gitu bang. Oke, iya. Terus kalau misalnya gua boleh tanya lagi nih, pernah nggak lu ngalamin hal yang paling bikin lu sedih di masa itu gitu? Apa kira-kira? Waktu itu dulu kayak sampai hari ini lu masih kayak, wah gua pengen ngerubah ini nih gitu. Masa momen ya. Iya, momen dimana lu ngerasa sedih banget ada satu hal kejadian sih mungkin. Kejadian yang bikin lu ngerasa sedih banget waktu itu gitu. Bahkan sampai sekarang kalau lu masih inget itu tuh lu masih kayak, wah gila gitu. Oh jadi gue waktu itu malam takbiran bang, malam Oke. takbiran itu masih 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 masa-masa gue SMP ya. Oke. Jadi itu lebaran itu nggak biasanya tuh emak gue tuh ada di rumah gue, di rumah nenek nih. Oke, Biasanya iya. tuh lebaran tuh nggak pulang tuh emak gue, Mhm. ini pulang. Malam takbiran ditanya sama emak gue, kan gue ditanya sama emak gue, Heri udah beli baju belum gitu kan. Iya. Gua bilang apaan sih mah udah gede, gak usah baju lebaran kayak gitu kan, besok mah Mhm. mau pakai baju koko sama celana hitam aja kata gua gitu bang. Oke. Setelah nanya gitu tuh mak gua ngilang gak tahu kemana bang. Pas Oke. malam itu bang, pas jam setengah sebelasan mak gua pulang bang. Malam tuh. Mak gua setengah sebelas malam tuh mak gua pulang. Mhm. Pulang bawa baju satu biji bang, nggak sama celananya, bajunya doang bang. Oke. Dan gua bisa bisa kisarin tuh baju kayak 30.000 20.000-an lah gitu bang. Heeh, heeh. Ri Ri ini baju nih buat dipakai besok. Mak mah nggak tega kalau misalkan ngelihat anak yang lain mah pakai baju lebaran bagus, anak anak mak enggak gitu. Ya yang namanya mak ke anak pasti kayak gitu dong bang. Iya, Ya iya, gue iya. alhamdulillah gitu, jangan repot-repot mah gini segala macam gitu. Yang paling bikin gue sedih setelah gue telusurin ternyata emang mak gue itu pas menghilang itu ke tetangga-tetangga bang, pinjem duit bang buat beli baju gue itu bang. Ya Allah kata gue, itu sih momen-momen Gila, bangke sih gila. bang, maksud gue sampai sekarang tuh gue gak pernah lupa tuh hal itu. Oke. Itu luar biasa sih menurut gua maksudnya. Pengorbanan emak gue tuh itu tuh sampai sekarang bang gak pernah gue lupa tuh, Oh iyalah. momen itu tuh. Gua dengernya aja yang sekarang maksudnya di usia gua yang sekarang ya gua denger itu kayak gua kalau misalnya ngebayangin gua ada di posisi itu pas hari itu ya gua jadi lu gitu kayak mungkin dulu pas lu kecil tuh lu nggak berpikir sampai wah gila. Mungkin kayak sedih tapi mungkin biasa aja tapi semakin kesini semakin lu ngerti gimana caranya nyari duit itu ternyata susah ya nggak sih? Gimana Iya, gimana gitu. ternyata ternyata gue masih beruntung gitu gue masih punya orang tua yang walaupun susah mau memperjuangin gue itu tuh rasanya makin wah makin 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 nyesek tuh. Bener banget tuh gue momen-momen gak pernah gue lupain sih itu. Itu kita tuh sadar itu adalah sedih karena semakin kita ngerti semakin kesini biasanya semakin kita ngerti nih semakin kita gede wah ternyata emak gue dulu gitu ya wih gokil gila sih tapi Ingat banget. hubungan lu sama nyokap baik dong harusnya sampai hari ini kan. Sama nyokap tuh bener-bener orang yang paling gue inilah di dunia ini bang, nyokap intinya gitu. Kalau hubungan lu sama mama lu kan emang hangat ya maksudnya dalam artian lu juga sayang sama beliau gitu beliau juga ngasih perhatian yang layak buat lu gitu. Mm-mm. Kalau sama bokap gimana Her sekarang Sama bapak lu bokap sih gue sama bokap sih hubungan baik-baik aja bang ya.
Oke. Tapi nggak tahu kenapa nih akhir-akhir ini bokap gua nih nggak asik gitu bang. Anjir, Nggak asik gimana lah. tuh? So, nggak asik tuh kayak nggak mau diajak nongkrong gitu. Nggak gitu. Masa iya nongkrong sama bapak ini. Maksudnya gini bang. eh Gua sekarang nih semenjak udah gede nih jadi banyak permintaan ke bapak gua gitu bang. Oke, karena lu ngerasa dulu nggak pernah minta apa-apa. Iya, gua Benar. pernah nih baru-baru deh. Baru-baru gua kan jualan kerupuk sekarang bang ya. Heeh. Iya kan tadi kita Gua bahas tuh juga pengen, jual kerupuk. maksudnya gua pengen punya motor gitu bang. Mm, mm, mm. Akhirnya gua akhirnya gua minta kan ke bapak gua Hmm. kan. Gua WhatsApp kan bapak gua, Pak. eh Heri kan selama ini gak pernah minta apa-apa sama bapak. Oke. Heri kali ini pengen minta beliin motor pak gitu. Iya. Dibalas sama bapak gua. Ya udah, iya sabar ceng, ikhtiar. Ya Allah malah disemangatin bang. Gua kan kesel ya, gua kesel terus gua ke rumah bapak gua gitu langsung. Pas Lebaran tuh gua ke rumah bapak gua. Gua gua minta maaf sama bapak gua silaturahmi. Gua pas mau ngomong pengen beliin motor, tiba-tiba bapak gua ngomong duluan bang. Doain bapak ya, bapak bulan haji mau nikah kan haji ya. Gua kan minta dibeliin motor buat dagang ya, minta beli motor malah dibeliin mamah baru kan bangsat ya. Mending kalau mamah gua bisa dipakai dagang kerupuk kan enggak gitu. Nggak tahu kenapa gua akhir-akhir ini sensi aja gitu sama bokap. Aduh, anjing. Aduh, lu support nggak mak lu kawin lagi? Bukan masalah support atau enggak bang. Jadi setelah perceraian sama bapak gua tuh selang 2 tahun langsung nikah lagi. Sekarang kan sama orang Lampung dia. Oh iya bener ya. Sama orang Lampung. Anaknya 5 bang. Jadi gua punya adik tiri sekarang 5 bang di Lampung. Oh jadi emang aduh, berarti emang duluan nyokap lu ya kawin. Duluan nyokap gua sampai Oke, sekarang. iya iya Cuma tuh benar-benar. jadi nyokap gua kan sama bokap gua cerai tuh gara-gara bapak gua waktu itu nggak kerja bang. Oke, yes. Lah gitu. Terus emak gua kan ngapain gitu kalau misalkan nikah gitu. Tapi nyari uang masih sendiri gitu. Akhirnya kan cerai kan sama bapak gua nih. Mm-mm. Nikah lagi nih sama bapak tiri gua yang sekarang. Oke. Dan itu bapak tiri gua ternyata lebih susah ya Allah. Nah, terus sekarang bapak tiri gua suka minta duit sama gua kan Waduh. ngelunjak ya. Kata gua buat apa nikah lagi mbak gua kalau misalkan keadaannya sama anjing nambah-nambah anak broken home doang maksud. Ribet bang keluarga gua mah bang. Kalau menurut gue tuh broken home itu gift tau. Anugerah. Mm-mm. Broken Iya home iya broken iya. home tuh anugerah dalam artian maksudnya banyak orang-orang juga banyak anak ya, anak-anak yang mereka ngelihat bapak emaknya berantem mulu di rumah juga gitu. Yang nggak cerai gak broken home tapi keluarganya ribut juga juga mau apa gitu. Ribut terus Iya. Mm-mm. gitu. Terus juga orang tuh mereka punya orang tua yang ngekang kan gitu. Anaknya pengen Iya. pengen jadi atlet nggak boleh gitu. Anaknya pengen jadi musisi, pengen jadi seniman nggak boleh. Harus jadi ini ya kan. Nggak menyenangkan juga gitu punya kehidupan yang seperti Enak itu. juga ya. Kisah cinta lo tuh kayak gimana sih? Kisah cinta gue yang nggak beda jauh sih sama kehidupan gue sehari-hari ya, memilukan. Iya anjing. Maksudnya ini bang, gue pernah diputusin cuma gara-gara gue dagang bang. Diputusin gara-gara dagang. Gara-gara gue dagang gitu, jadi dia tuh Enggak, nggak mau. sorry. Lu diputusin gara-gara lu dagang kerupuk nih yang sekarang ini. uh, Oke. Wah, anjir padahal kenapa? gue padahal gue pacaran waktu itu udah 4 tahun bang. Anjir. Iya gitu, maksud gue kalau mau putus pas gua nganggur ya pas gua jadian kan masih nganggur sama dia, pas gua udah punya pekerjaan kerupuk nih dagang kerupuk malah diputusin kan goblok ya. Tahu gitu gua nganggur aja tuh. Aduh, ya juga ya. Sial. Jadi mantan gue itu gak mau punya suami yang jualan gitu karena keluarganya kan pada kerja-kerja berseragam gitu bang. Oke.
gue diputusin ya gue sih nggak apa-apa gitu. Cuman ya kembali lagi pedagang kerupuk juga kan punya hati bang ya. Dia sempat nikah bang, dia nikah, alhamdulillah dia udah punya anak, dan nikahnya sama yang berseragam yang dia mau gitu. Gue bersyukur. Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah dia bisa menemukan apa yang dia mau dan udah cerai. Ya Allah. Waduh. Mampus anjing. Anjing, lu pakai seneng lagi. Ya iya bang, maksudnya ya kebahagiaan mah gak bisa dilihat dari seragam atau apapun. Setuju gitu. gua setuju. Tulus. Gue setuju. Ya kan semua orang juga rezekinya pasti ada ya, beda-beda ya. Gue setuju sih, benar-benar. Yang penting kan laki-laki mau bertanggung jawab kan. Seragam atau enggaknya ya gitu. Kalau misalkan seragam lah ya pabrik gua juga bisa bikin ya di Raharjo. Kalau cuma seragam doang mah gitu. Cuma dia nikah, dia udah nikah, punya anak, terus cerai bang. Gua di situ. Tar lu. Sorry gua potong. Kok lu tahu sih ceritanya dia nikah terus dia cerai? Lu tahu dari mana? Lu masih stalking masih? Enggak, bukan masih stalking gitu. Jadi dia itu tetangga gua bang. Pantesan dia tahu pergerakan lu. Sehari-harinya tahu dia. Kayaknya tuh dia ini apa? Mutusin lo tuh bukan karena lo pedagang jadi dagang kerupuk gitu, enggak sih, emang karena dia terlalu bosan aja kan. Pulang ke rumah kan tetangga cuman ya udah ya kamu pulang dulu ya elah. Dekat juga. Iya bosan kali ya lu lagi. Bisa jadi sih kayak gitu. Gokil. Tapi kalau misalnya dia denger nih, kalau misalnya lu ada kesempatan buat ketemu sama dia, apa yang pengen lu sampaikan ke mantan lo itu? Ya gua kalau misalkan ada momen buat ngomong ke mantan pacar gua cuma mau bilang kebahagiaan itu nggak bisa dilihat dari seragam gitu. Nice. Iya gitu. Karena pada hakikatnya kan lelaki kan bekerja ya, betul. Umum ya gitu. Iya. Nggak mesti berseragam gitu. Betul. Apapun pekerjaannya ya. Kalau hubungan masalah percintaan mah ya nggak sampai ke apa dia mau jualan apa, yang penting mah bahagia bersama-sama gitu. Bener. Nggak mandang kita berangkat dari dagang apa, betul. Pegawaian apa segala macam. Yang penting kan laki-laki mah tanggung jawabnya ya kan. Ya laki-laki yang baik kan nggak mungkin ngebiarin istrinya sulit ya gitu. Jelas. Akan selalu mengupayakan apapun. Iya sih setuju. Gokil sih. Benar. Harry sang motivator. Tepuk tangan. Ya Allah, enggak dong. Motivator. Aduh, Hers, closing dong Her. Satu quotes buat teman-teman yang dengerin pengen cuti Her. Kesakitan yang telah lu lewatin di masa lalu, jangan jadikanlah itu sebagai hambatan hidup kamu, tapi jadikanlah itu sebagai acuan untuk lebih baik lagi ke depannya. Gawat. Harry. Harry batah-batah sih tadi. Iya sih. Harry 2021. Mau diulang tah quotes-nya? Ulang. Kayak belibet lagi tuh. Masa quotes belibet ya? Boleh. Dua patah quotes buat teman-teman yang dengerin Her. Jadi quote-nya ya untuk ini apa podcast apa nih namanya? Pengen cuti ya Allah. Kesakitan di masa lalu yang udah lu lewatin, jadikanlah itu sebagai acuan, jangan dijadiin sebagai tadi untuk itu anjing. Masa kudu ditutup.